Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bang, dua sosok yang berlumuran darah jatuh dengan lemah ke tanah. Debu muncul dan berangsur-angsur jatuh, seperti badai pasir yang akan segera berhenti. Seluruh kota benar-benar sunyi. Setelah terpesona untuk sesaat, banyak pasang mata menoleh untuk melihat satu-satunya pemuda yang masih berdiri tegak di tengah lubang besar. Ekspresi serius yang dipenuhi dengan kekaguman muncul di mata mereka. Lagi pula, mereka mengerti harga yang harus dibayar untuk mengalahkan dua individu di depannya itu. Satu-satunya anggota generasi muda di Chaotic Dimensi yang bisa mencapai prestasi seperti ini, kemungkinan orang yang tidak normal seperti Lindong ini. Dia benar-benar menang. Sungguh luar biasa, gimam Zhou Ze. Mata Zhou Ze juga agak kabur ketika dia melihat bagian belakang sosok itu. Segera, dia menghela nafas panjang. Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti dirinya, tidak punya pilihan selain mengakui kekuatan Lindong. Hanya setelah secara pribadi berkelahi dengan Hua Chen dan Su Xiu, orang lain benar-benar mengerti, karena betapa kuatnya keduanya itu. Namun, Lindong mampu mengalahkan mereka berdua sendirian. Kemungkinan tidak ada seorang pun di antara generasi muda di Chaotic Dimensi yang cocok dengannya, pikir Zhou Ze. Penglihatan guru memanglah sangat tajam, gumam Tang Xinlian. Mata Tang Xinlian yang cukup cerah berisi kilau yang terang, ketika dia melihat punggung pria muda itu. Saat ini, nadanya lembut dan manis, dan ini jelas merupakan tampilan yang langka darinya. Aku tahu, bahwa kakak Lindong pasti akan menang. Seru Mu Lingxian dalam sukacitanya. Mungkin, di antara mereka bertiga, dia adalah satu-satunya yang selalu percaya, bahwa Lindong akan menang. Di masa depan, kakak laki-laki Lindong akan menjadi orang yang sangat terkenal di Chaotic Dimensi. Jika orang tua tulang Nefarious dari Gua Angin Iblis segera mengetahui tentang hal ini, kemungkinan dia tidak akan berani muncul di depan Lindong. Di sebuah bangunan yang tidak jauh dari lubang besar, Guya tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum. Jantungnya yang tegang, akhirnya rileks setelah hasilnya muncul. Berada di sampingnya, Gu Mengqi dan Guya bertukar pandangan dan tertawa pelan. Mereka tahu, bahwa nama Lindong kemungkinan akan bergema di seluruh Chaotic Dimensi setelah pertarungan ini. Meskipun mereka tidak menyadari status yang dimiliki Lindong di wilayah Suan Timur, kemungkinan keributan besar juga akan diaduk-aduk di daerah itu ketika berita itu menyebar. Pria ini, yang datang dari wilayah Suan Timur, dapat mengejutkan siapapun, pikir Gu Mengqi. Keheningan di dalam kota api berlanjut untuk sementara waktu. Tiba-tiba sebuah sorakan meletus. Segera setelah itu, seluruh kota mulai bergema ketika sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya dan meriah segera meletus. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan tampak meledak di seluruh kota. Pertempuran yang menakjubkan seperti itu mampu mengesankan siapapun. Sosok di dalam lubang besar itu sedikit gemetar di tengah-tengah kegembiraan yang menggelegar di seluruh kota. Tiba-tiba, dia mulai batuk hebat, menyemburkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu, dia menutup mulutnya dengan tangannya. Wajahnya sangat pucat. Orang yang sulit untuk dihadapi, gumam Lindong. Lindong menatap dua sosok di depannya dan tanpa sadar tertawa pahit. Dia bisa merasakan, bahwa tubuhnya saat ini benar-benar kehabisan Yuan Power. Sensasi pusing juga melonjak dari dalam pikiran Lindong pada saat ini. Dia baru saja akan mengangkat kakinya, ketika tubuhnya tiba-tiba tanpa sadar terhuyung dan jatuh. Namun, tubuh Lindong yang terjatuh tidak mendarat dengan sedih di tanah. Pada saat terakhir, dia melihat cahaya merah menyala di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan tubuhnya bertabrakan dengan permukaan yang lembut. Sebuah aroma wewangian tiba-tiba memasuki lubang hidungnya secara diam-diam. Kelembutan yang tiba-tiba ini menyebabkan rasa pusing dalam pikiran Lindong sedikit berkurang. Dia menoleh dan melihat sepasang mata yang cantik dan menawan sengseng menatapnya. Tubuhnya bersandar pada tubuh empuk dan lembutnya. Tang Xinlian tidak menghindari tatapan Lindong. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya yang indah. Ekspresi lembut di wajahnya sangat tidak biasa untuk seseorang yang biasanya sangat tangguh dan tegas. Tang Xinlian menandu Lindong untuk duduk. Kemudian, dia berlutut dan duduk di sampingnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang biru.
Keheningan saat ini adalah ketidakcocokan dengan aura yang mengejutkan dan membunuh sebelumnya. Terima kasih. Tang Xinlian menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Dia sadar, bahwa Master Mo Luo telah melakukan upaya besar untuk merencanakan hal ini. Jika Lindong gagal, semua usahanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, kemungkinan aula ilahi api mereka akan mengalami pukulan besar untuk reputasi mereka, pikir Seng Xinlian. Mereka telah memaksaku ke sudut yang sangat sempit, tidak mungkin aku bisa mundur, bahkan jika aku ingin melakukannya, jawab Lindong sambil tersenyum pahit. Dia melihat tangannya yang kotor dan berdarah-darah sebelum senyum pahit di wajahnya tumbuh lebih intens. Sudah lama dia tidak merasakan pertarungan dengan cara yang kejam. Sementara Lindong sedang melihat darahnya menutupi tangannya yang kotor, tangan yang panjang dan halus tiba-tiba menjulur dari sampingnya. Setelah itu, tangan halus wanita itu memegang tangannya di depan matanya yang terpana. Selanjutnya, tangan halus wanita itu mengeluarkan kain lembut sebelum dia perlahan-lahan mengusap jejak darah di tangannya dengan lembut dan penuh perhatian. Lindong sedikit terkejut saat dia merasakan adegan ini. Sensasi dingin di tangannya membuatnya merasa, seolah-olah dia sedang memegangi batu giok yang lembut. Sensasi yang sangat menyenangkan. Namun, itu juga menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Ini karena dia bisa mendengar keributan dari kota, serta merasakan beberapa tatapan tajam yang diarahkan padanya. Apakah kamu mencoba untuk membuatku terbunuh, ucap Lindong. Lindong sedikit malu. Itu mungkin pertama kalinya dia diperlakukan sedemikian rupa oleh seorang gadis cantik. Lebih penting lagi, Tang Xinlian memiliki status unik di Flame Divine Hall, dan ada banyak orang yang mencintainya, karena Lindong telah diperlakukan olehnya hingga sedemikian rupa, itu secara alami akan menimbulkan kebencian yang tak berujung dan tak beralasan. Karena itu, reaksi pertamanya adalah menarik tangannya. Namun, dia lupa, bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Tang Xinlian. Karena itu, ketika dia mencoba untuk mengambil kembali tangannya, dia menyadari bahwa itu tidak berhasil. Meski aku perempuan, aku tidak takut, memangnya apa yang kamu takutkan, balas Tang Xinlian. Tang Xinlian bahkan tidak melihat Lindong saat dia berbicara dengan suara lemah. Selanjutnya, dia membersihkan tangan Lindong yang berlumuran darah dengan serius. Tempat ini dengan cepat menjadi fokus perhatian di kota. Tindakan Tang Xinlian yang agak mengejutkan dengan cepat memicu keributan yang mengerikan. Lagi pula, semua orang di wilayah Lautan Chaotic tahu tentang Flame Fairy. Selain itu, kekuatannya sebanding dengan kecantikannya. Dari sudut pandang tertentu, dia telah dianggap sebagai gadis impian dari banyak pria muda, tampan dan berbakat. Namun, wanita ini biasanya berperilaku gagah dan seperti pria. Keberanian dan kekuatannya yang setara dengan laki-laki, menyebabkan banyak orang menjadi waspada untuk mendekatinya. Namun pada saat ini, wanita ini, yang memimpin 80% pasukan Flame Divine Hall, duduk dalam posisi berlutut di samping seorang pria, dan dengan santainya membersihkan darah serta kotoran di tangan Lindong tanpa memperhatikan kekacauan di sekitarnya. Prit-prit, adegan ini terlalu provokatif. Oleh karena itu, suara siulan dengan cepat terdengar di seluruh kota. Ada kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan di dalam suara siulan tersebut. Untuk dapat menikmati perawatan mewah seperti itu, sepertinya ada banyak kesulitan yang harus diterimanya. Berdiri di luar lubang raksasa, ketika Zhou Ze melihat adegan ini, matanya menjadi gelap. Namun, dia dengan cepat mengangkat bahunya dengan ramah tamah. Tang Xinlian akhirnya menarik tangannya dengan gaya acuh tak acuh setelah membersihkan tangan Lindong di tengah-tengah banyak suara yang cemburu. Dia melirik Lindong dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu hari ini. Jangan terlalu dipikirkan," ucap Tang Xinlian. Tang Xinlian memalingkan wajahnya setelah berbicara, meninggalkan sisi wajahnya yang cantik agar Lindong melihatnya. Wajahnya secara konsisten memegang ekspresi tenang, dan seolah-olah apa yang dia lakukan sebelumnya bukanlah hal yang aneh. Namun, Lindong yang sangat tajam bisa mendeteksi getaran lemah, ketika Tang Xinlian menarik tangannya yang halus. Hati wanita ini tidak setenang di permukaannya. Meskipun Lindong menyadarinya, dia tidak berani menyebutkan apapun. Alih-alih, yang dia lakukan hanyalah dengan rasa canggung menganggukkan kepalanya dengan malu. Setelah itu, ia dengan cepat berbalik ke arah Duo Hua Chen yang jatuh dan berkata, "Mereka masih hidup," ucap Lindong. Lindong dengan cepat melihat wajah indah Tang Xinlian berubah dingin setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Segera, Tang Xinlian mengepalkan tangannya sebelum tombak Phoenix api muncul di tangannya. "Kalau begitu, mari kita bunuh mereka," jawab Tang Xinlian. Tang Xinlian bangkit dari duduknya.
Gadis yang tampaknya lembut dari sebelumnya, kini telah kembali menjadi peri api yang kejam dan menentukan dari Balai Dewa Api. Niat membunuhnya menyebabkan alis Lindong berkedut-kedut. Tang Xinlian menjadi tegas dan bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Tanpa basa-basi lagi, dia dengan cepat melangkah maju. Matanya sedingin es ketika tombak panjang di tangannya menarik cahaya dingin di udara, sebelum tanpa ampun mengarahkannya ke kepala mereka. Berdengung. Ketika tombak panjang itu akan mengenai kepala mereka, tiba-tiba saja cahaya hitam melingkar melonjak dari dalam tubuh mereka, suara logam terdengar dan tombak panjangnya diblokir. Perkembangan yang tak terduga ini menyebabkan mata cantik Tang Xinlian menyusut. Namun, tidak ada kejutan di wajahnya yang cantik. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya, menatap langit dan berbicara dengan suara samar. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan dirinya, ucap Tang Xinlian. Lindong mengangkat kepalanya saat ini. Setelah itu, matanya menyipit ketika dia melihat celah hitam besar tiba-tiba menyebar di langit yang biru. Aura iblis yang menakutkan melonjak dari dalamnya. Berderak. Di langit yang biru, retakan spasial yang hitam besar perlahan-lahan menyebar, bagaikan monster yang sedang membuka mulutnya yang besar. Aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari dalamnya. Aura jahat itu memiliki asal yang sama dengan Hua Chen dan Su Xiu. Namun, intensitasnya beberapa kali lipat dari kedua orang itu. Semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di sekitarnya mulai mengamuk, ketika aura yang jahat itu menyebar. Mereka bisa mendeteksi perlawanan dari kekuatan Yuan alami yang mengamuk tersebut. Fakta ini menyebabkan banyak individu yang kuat pun mulai terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan Yuan alami memukul mundur suatu objek. Tidakkah itu terjadi, bahwa kekuatan Yuan alami dapat diserap secara bebas oleh makhluk hidup di dunia ini? Apa itu? Ucap seseorang. Beberapa mata dipenuhi rasa tak percaya ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa sedang terjadi di langit. Meskipun ki iblis hitam yang tersapu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, mereka tidak dapat menyimpulkan asal-usul ki ini. Lindong duduk di tanah. Matanya tampak suram saat dia menatap celah hitam yang terbuka di langit. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi ya, gumam Lindong. Flame Divine Guard. Mata cerah Tang Xinlian sedingin es ketika dia tiba-tiba berteriak. Ush! Suara angin kencang tiba-tiba terdengar setelah dia berteriak. Ribuan tokoh mengenakan baju besi merah tua muncul di udara, sebelum mereka perlahan-lahan mengangkat tombak besar di tangan mereka. Pada saat itu, aura setiap penjaga api ilahi sepertinya terhubung bersama. Riak yang menakutkan itu menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Bang! Sebuah cahaya hitam tiba-tiba meletus di langit ketika Flame Divine Guard muncul. Setelah itu, sinar cahaya hitam melesat keluar dari dalam, sebelum berubah menjadi tangan bercahaya hitam dan meraih duo Hua Chen di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Kamu tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati di halaman Balai Api Ilahi kami. Teriak Tang Xinlian. Cahaya merah tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Tang Xinlian. Setelah itu, sekali lagi berubah menjadi sepasang sayap Phoenix api di belakangnya. Tubuh halusnya bergerak dan dia langsung muncul di depan Flame Divine Guard. Tangannya mengepal erat ke tombak Phoenix api, saat teriakan sedingin es bergema di seluruh kota. Flame Divine Guard, kumpulkan kekuatanmu. Teriak Tang Xinlian. Siap, jawab semua pasukan. Teriakan rendah dan dalam terdengar dari semua penjaga api ilahi secara bersamaan. Tepat, Crimson raksasa Yuan Power menyebar sebelum mereka langsung berubah menjadi api Phoenix 10.000 kaki besar di udara di atas mereka. Phoenix api tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang dibentuk Tang Xinlian sebelumnya. Bahkan, suhu di seluruh area tampaknya telah meningkat, dan bahkan ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Sosok indah Tang Xinlian terbang ke atas sebelum dia langsung mendarat di Phoenix besar 10.000 kaki. Selanjutnya, dia menghantamkan tombak api Phoenix di tangannya dengan berat ke bawah. Api Crimson menyapu seperti gelombang sebelum mereka bertabrakan dengan cahaya hitam megah yang bersiul dari celah. Bang! Suara keras bergema di langit saat api merah membara menyebar. Namun, itu benar-benar berhasil memblokir serangan yang sangat hebat itu. Lindong kaget ketika melihat adegan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya serangan itu yang bersiul keluar dari celah. Bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Namun, itu dengan mudah dapat dihancurkan oleh Tang Xinlian. Dia sebenarnya mampu untuk mengaktifkan kekuatan penjaga api ilahi, pikir Lindong. Lindong melirik tentara yang tertib dari penjaga api dewa di belakang Tang Xinlian.
Kekuatan besar dari sebelumnya jelas berasal dari pengumpulan kekuatan semua orang. Biasanya, itu membutuhkan persahabatan yang kuat untuk menggabungkan kekuatan semua orang. Bahkan, sangat sulit untuk mencapai prestasi seperti itu, bahkan untuk murid di sekte yang sama, itu sudah jelas, Aula Flame Divine telah mengerahkan banyak upaya untuk mempersiapkan pasukan yang sangat kuat. Tang Xinlian, yang bisa mengaktifkan kekuatan mereka, jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya ketika dia bertarung sendirian. Bahkan jika berada pada puncaknya, Lin Dong hanya bisa mencari perlindungan terhadap serangan Tang Xinlian ketika dia dalam bentuk ini, pikir Lin Dong. Kamu harus menunjukkan dirimu sejak kamu tiba. Mengapa terus bersembunyi? Teriak Tang Xinlian sambil dengan lembut berdiri di atas Phoenix api. Kedua matanya sedingin es ketika dia menatap celah besar di langit dan berteriak dengan dingin. Gadis kecil yang tidak tahu batasnya. Jawab sosok kabut hitam. Kabut hitam bergolak dari dalam celah sebelum tawa yang tajam keluar. Segera, ki hitam jahat keluar seperti banjir bandang. Kemudian, ia dengan cepat menyusut di langit dan akhirnya berubah menjadi sosok hitam. Tubuh sosok hitam itu tampaknya lebih kuat daripada manusia, dan dia memiliki sepasang sayap iblis yang dilapisi tulang tajam. Seluruh dunia tampak gelap ketika dia membentangkan sayap iblisnya. Sosok hitam memiliki fitur yang mirip dengan manusia. Namun, wajahnya ditutupi dengan simbol iblis emas, dan dia tampak cukup aneh jika melihatnya pertama kali. Selain itu, sepasang sayap iblisnya ditutupi dengan garis-garis emas. Riak yang relatif menakutkan dipancarkan secara samar-samar. Makhluk apa itu? Gumam Lin Dong. Mata Lin Dong menyusut ketika dia menatap sosok hitam yang sayap iblisnya dengan pola emas tersebar, dan tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat, itu Yimo tingkat jenderal. Gumam Lin Dong yang terkaget-kaget. Ini adalah pertama kalinya Lin Dong melihat peringkat Jenderal Yimo secara langsung, jika menggunakan klasifikasi manusia, orang ini setara dengan ahli panggung samsara. Sepertinya, rencana Moluo benar-benar menarik beberapa ikan besar, pikir Lin Dong. Lihat saja, aku akan menghancurkan formasi gabunganmu itu, ucap Jenderal Yimo. Setelah muncul, Yimo tertawa ke arah langit. Tepat, ekspresi galak melonjak di matanya. Mengepalkan tangannya yang besar, ki hitam mengerikan mulai berkumpul di depannya. Setelah itu berubah menjadi pusaran hitam. Mengayunkan lengan bajunya, pusaran mulai berputar dengan cepat. Kemudian, itu disertai dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan saat ia menyerang penjaga api ilahi. Cui, Flame Divine Hall kami bukanlah tempat di mana kamu dapat melakukan sesukamu. Jawab seseorang. Namun, teriakan marah terdengar ketika Jenderal Yimo hendak menyerang. Seorang pria tua berjubah merah muncul di depan Tang Xinlian, sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Yuan power yang besar dan perkasa diluncurkan, di kehidupan dan kematian bergabung dengan sempurna dalam kekuatan Yuannya. Ternyata, pria tua berjubah merah ini sebenarnya adalah ahli panggung samsara. Bang! Dua serangan mengerikan bertabrakan di udara, dan seluruh kota tampak bergetar sesaat. Riak ofensif menyapu dan mengubah para ahli di dekatnya menjadi berantakan. Itu tetua pertama dari Aula Api Ilahi, Tetua Ciyun. Dia adalah ahli panggung samsara ulung, makhluk seperti apa yang tiba-tiba membuatnya muncul. Dia sebenarnya bisa bertukar pukulan dengan Tetua Ciyun, ucap penonton. Bentrokan yang menakutkan di langit juga membuat banyak penonton menjadi terpana. Segera, ekspresi mereka mulai berubah. Bahkan, beberapa individu yang lebih jeli, mulai samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Pakar panggung samsara dapat dianggap sebagai tuan di chaotic dimensi, dan mereka biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih secara terpisah. Lagi pula, hampir tidak ada insiden yang mengharuskan seorang ahli pada tingkatan seperti ini untuk campur tangan. Oleh karena itu harus menjadi insiden yang sangat besar ketika para ahli ini terlibat. Hahaha, Flame Divine Hall benar-benar sesuai dengan namanya. Ia memiliki fondasi yang kuat, ucap Jenderal Yimo. Jenderal Yimo di belakang mengambil beberapa langkah mundur. Dia segera tertawa keras ketika dia melihat pria tua berjubah merah yang telah muncul di depan Tang Xinlian dan berkata, "Namun, jika Balai Ilahi Api kamu ingin memikat kami secara terbuka, dengan kemampuan lemah kamu saat ini, kalian hanya akan mengundang bencana. Kalian berdua juga harus keluar," ucap Jenderal Yimo. Jenderal Yimo melihat celah hitam besar di belakangnya, saat dia mengucapkan kata-kata ini. Sepertinya dunia ini akan turun ke kekacauan mulai hari ini dan seterusnya, jawab seseorang. Kabut hitam mengerikan tiba-tiba tersapu setelah suaranya terdengar, kabita hitam itu berkumpul di belakangnya, sebelum dua sosok kekar lainnya muncul. Sayap iblis yang ditutupi dengan garis-garis emas menyebar dari belakang dua sosok ini.
Bang! Kabut hitam jahat dengan cepat menghapus matahari setelah 3 sosok iblis muncul. Pada saat ini, tampak seolah-olah matahari di langit telah kehilangan panas aslinya. Hah, 3 Jenderal Yimo, ucap Lindong yang makin terkaget-kaget. Mata Lindong menyusut dengan erat setelah melihat adegan ini. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin pada saat ini. Bagaimanapun juga, ini adalah 3 ahli tahap samsara. Ini, gumam Lindong. Kota berubah menjadi keributan, sementara Lindong dengan lembut menghirup udara dingin. Mata banyak penonton menjadi suram. Siapa yang mengira, bahwa 3 ahli utama ini yang sangat sulit dikenali, akan muncul bersamaan. Sesuatu yang besar akan terjadi, ucap penonton. Beberapa orang saling berhadapan. Mereka bisa menguraikan makna yang sama dari mata pihak lain. 3 Jenderal Yimo ya, sepertinya kalian benar-benar datang ke Flame Divine Hall-ku dengan hormat, ucap seseorang. Suara samar tiba-tiba menyebar di langit pada saat ini. Banyak pandangan para penonton segera beralih. Setelah itu, mereka melihat bahwa di Aula Flame Divine saat ini, sosok berotot perlahan-lahan berdiri. Simbol api diam-diam bergejolak di alisnya, sementara udara yang sangat mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Mata merah cerah Mo Luo acuh tak acuh saat dia menatap 3 Jenderal Yimo yang melayang di langit. Dia memalingkan matanya dan melihat bagian terdalam dari celah besar itu. Namun suaranya yang samar, menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Namun, seharusnya peringkat Raja Yimo juga ikut kan, hahaha. Tunjukkan dirimu, aku ingin tahu, siapa Raja Yimo kamu, ucap Mo Luo, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.